Dan saking sultannya, KTM dikabarkan ingin membajak Ducati dari VW Group. Saat ini KTM adalah salah satu pabrikan motor asal Eropa dengan hasil penjualan sangat besar yang tersebar di seluruh dunia dan menjadi pabrikan motor dengan finansial yang sangat kuat. Tapi siapa sangka ternyata dulu KTM pernah berhenti memproduksi motor karena mengalami kebangkrutan. Nah, jadi di video kali ini kita tidak akan membahas motor KTM secara spesifik, tapi kita akan sedikit membahas sejarah KTM, lalu dilanjutkan dengan bagaimana KTM bisa keluar dari jurang kebangkrutan dan strategi bisnis apa yang dilakukan KTM sehingga bisa menjadi perusahaan multinasional yang sangat kuat dan memiliki banyak anak perusahaan. Oke, mari kita bahas. Let's go! Kita sedikit flashback ke histori awal berdirinya KTM. Pondasi awal KTM terbentuk pada tahun 1934, dibangun oleh seorang mekanik berkebangsaan Austria yang bernama Johann Trunkenpolz atau biasa dipanggil dengan Hans. KTM sendiri awalnya memiliki kepanjangan Kraftfahrzeuge Trunkenpolz Mettihoven, bukan kartu tanda mahasiswa ya. Nah, tapi kepanjangan ini tidak diregistrasikan secara resmi, dan awalnya KTM sendiri bukanlah produsen motor, tapi sebuah bengkel yang khusus untuk memperbaiki kendaraan militer seperti truk, motor, dan mobil, termasuk juga mobil diesel. Hans dan Elisabeth istrinya bersama membangun bengkel ini dengan 5 pekerja. Setelah semakin berkembang, bengkel KTM juga menjual motor DKW dan juga mobil Opel. Sekitar tahun 1940-an, datang banyak sekali permintaan dalam perbaikan truk perang. Dan karena di masa itu spare part kendaraan perang juga masih sangat sulit didapatkan, akhirnya bengkel KTM ini membuat sendiri spare part-nya untuk kebutuhan servis kendaraan. Mereka akhirnya membangun drop forging untuk mencetak sendiri spare part yang dibutuhkan. Memasuki tahun 1950-an, keadaan dunia semakin kondusif dan perlahan perang pun mulai reda dan berakhir, membuat permintaan perbaikan kendaraan perang juga semakin menurun drastis. Otomatis pemasukan perusahaan juga ikut turun. Di sini akhirnya Hans Trunkenpolz mulai berpikir untuk memproduksi motornya sendiri. Dan pada akhirnya tahun 1951, KTM mulai memproduksi motor pertamanya yang diberi nama KTM R100 dengan menggunakan mesin Rotax buatan Vitzel & Sachs dan mulai dijual pada tahun 1953. Di tahun yang sama ini, seorang pebisnis bernama Ernst Conrive menjadi pemilik saham terbesar KTM yang sekaligus menjadi CEO baru KTM. Ernst Conrive mengubah nama kepanjangan KTM dari Kraftfahrzeuge Trunkenpolz Mettihoven menjadi Conrive & Trunkenpolz Mettihoven, yang kalau disingkat ya tetap aja KTM dan tetap aja sama-sama susah bacanya. Dari sini KTM mulai konsisten memproduksi berbagai motor-motor baru mulai dari moped, skuter, motor sport, dan juga dirt bike. Kepemilikan KTM juga sempat beberapa kali berganti setelah meninggalnya Ernst Conrive dan Hans Trunkenpolz dan dilanjutkan oleh Erich Trunkenpolz, putra dari Hans Trunkenpolz. Pada tahun 1968, KTM menjual motornya di Amerika Serikat dengan nama Penton Motorcycles. Dalam perjalanannya, KTM juga memenangkan kejuaraan dunia di Motocross World Championship kelas 250cc pada tahun 1974. Meskipun beberapa kali juara di Motocross World Championship, bukan jaminan penjualan KTM juga ikut lancar. Memasuki tahun 80-an, pabrikan Jepang mulai menginvasi Eropa dengan harga yang lebih bersaing dan suku cadang yang lebih murah dan mudah didapatkan, membuat konsumen lebih menyukai motor pabrikan Jepang. KTM yang kalah dalam minat pasar membuat penjualannya mulai turun drastis. Hingga tahun 1988, KTM berhenti memproduksi motor dan menyatakan kebangkrutannya pada tahun 1991. Namun kegagalan ini justru menjadi sebuah awal karena datang seorang savior bernama Stefan Pierer yang menjadi penyelamat KTM dari kebangkrutan. Dan dari sinilah era baru KTM dimulai. Stefan Pierer adalah seorang pebisnis handal yang memiliki pemikiran sangat jenius dan out of the box. Dengan bermodalkan 150 pekerja yang tersisa, KTM berhasil menjual setidaknya 6.000 unit kendaraan di tahun 1992 pasca kebangkrutan.
Namun di sini yang jadi perhatian utama Steven Pairer bukanlah soal target berapa banyak motor yang harus terjual. Fokus Steven Pairer yang paling utama pasca kepemimpinannya adalah membangun dan memperkuat sebuah branding dan image dari KTM. Dengan adanya branding yang kuat, maka identitas KTM akan mudah dikenali yang nantinya pasti akan membawa pengaruh jangka panjang. Saat itu KTM memang belum punya ciri khas khusus, maka dari itu KTM menggandeng Gerald Kiska, CEO dari Kiska Design, sebuah perusahaan yang bergerak di dunia desain produk dan bermarkas di Austria. Kiska Design adalah perusahaan yang bertanggung jawab atas terciptanya berbagai warna orange sebagai identitas KTM sampai sekarang ini. Desain motor KTM dengan ciri khas rangka teralis yang terlihat dari luar juga adalah salah satu bentuk campur tangan dari Kiska Design. Setelah mendapatkan identitas baru untuk KTM, Steven Pairer menggelontorkan lebih banyak dana untuk tim research and development demi bisa membuat motor dengan build quality yang bagus. Pada tahun 1994, KTM merilis Duke 620, sebuah supermoto jalanan yang mewah dengan mulai membawa nuansa warna orange. KTM tidak ingin terfokus pada motor off-road saja. Pada tahun 2000, KTM memiliki 3 line-up motor dengan basic engine yang sama, yaitu LC4 engine sebagai pondasi utamanya, yaitu Naked, Motocross, dan Adventure. Engine ini dikenal tangguh dan sangat kuat. Hal ini dibuktikan oleh KTM dengan menjuarai Rally Dakar pada tahun 2001. Dengan motor adventure-nya LC4 660R bersama Fabrizio Mioni. Di tahun 2000-an, KTM masih memfokuskan penjualannya di wilayah Eropa dan Amerika. Tapi sayangnya, pada tahun 2000-an awal, Amerika Serikat mengalami devaluasi mata uang US dollar yang mempengaruhi penjualan KTM di Amerika Serikat. Konon, hal ini juga jadi salah satu faktor penyebab batalnya KTM untuk ikut bergabung di MotoGP pada tahun 2003. Dan jika hanya mengandalkan pasar Eropa, tentunya ini akan mempersulit perputaran keuangan KTM. Maka dari itu, Steven Pairer berpikir untuk memperbesar wilayah penjualannya dengan mulai masuk ke wilayah Asia. Dan tentunya ini tidak akan mudah. Sekitar tahun 2007, produsen motor terbesar asal India yaitu Bajaj sedang mencari mitra dari Eropa untuk pengembangan teknologi. Karena brand Jepang mulai masuk ke pasar India. Bajaj melakukan langkah ini supaya kedepannya nanti mereka tetap bisa bersaing melawan pabrikan Jepang. Dan hal ini tidak disia-siakan oleh Steven Pairer, karena Steven Pairer sadar kalau India adalah salah satu negara dengan pasar kendaraan roda 2 terbesar setelah China, dan tentunya akan membuka peluang besar KTM untuk bisa memasuki pasar Asia. KTM akhirnya resmi membangun aliansi bersama Bajaj dengan merelakan 14,5% saham KTM dikuasai Bajaj pada November 2007. Dan hingga kini, sekarang ini ya, 48% saham KTM dikuasai oleh Bajaj. Tampaknya baik dari Bajaj atau KTM merasa persentase ini sudah cukup ideal dan tidak ingin menambah ataupun mengurangi nilai saham yang mereka miliki masing-masing. Di sini Bajaj dan KTM bersama-sama membangun motor berpendingin cairan berperforma tinggi dengan cc kecil mulai dari 125 cc, 200 cc, sampai 375 cc yang akan dipasarkan di kawasan India bahkan Asia, termasuk nantinya juga Indonesia. Kolaborasi ini tergolong sangat sukses. Ada peningkatan penjualan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012, KTM berhasil menjual sebanyak 107.142 unit di seluruh dunia. Di pasar India, street bike KTM melaku keras, sedangkan di Eropa dan Amerika, segmen off-road menyumbang penjualan terlaris. Memasuki tahun 2013, KTM semakin memperkuat line-up off-roadnya dengan mengakuisisi Husqvarna. Gokil kan? Pencapaian fantastis KTM kembali diraih di tahun 2015 dengan menjadi pabrikan Eropa terlaris, mengungguli BMW, Ducati, dan Triumph. Demi menambah keperkasaannya di dunia off-road, KTM juga membeli GasGas, perusahaan motor off-road asal Spanyol, dengan menguasai 60% dari saham GasGas. KTM disinyalir akan menggunakan jaringan GasGas untuk memperluas pasar mereka di Spanyol. Kemitraan yang dibangun KTM bersama Bajaj, Husqvarna, dan GasGas membuat posisi KTM menjadi semakin kuat. Selain menjadi induk perusahaan dari Husqvarna dan GasGas, KTM juga menaungi perusahaan produsen shock breaker, yaitu WP Suspension. Dan saking sultannya, KTM dikabarkan ingin membajak Ducati dari VW Group.
Tapi untuk rencana ini masih belum terwujud sampai sekarang. Bukan karena duitnya kurang, tapi karena belum ada kata sepakat dari kedua belah pihak, yaitu KTM dan VW Group. Gokil nggak tuh kalau misalnya Ducati sampai dikuasai sama KTM. Dan pada tahun 2021, KTM mencatatkan rekor penjualan tertingginya dengan 332.881 unit terjual di seluruh dunia. Angka ini terbilang sangat fantastis, apalagi rekor ini diraih KTM di tengah pandemi. Selain kuat di sektor penjualan, KTM juga menjadi pabrikan yang kuat di beberapa kompetisi balap dunia seperti MXGP, Enduro World Championship, Rally Dakar, dan Moto3. Mungkin sekitar tahun 2010-an tidak banyak orang Indonesia yang tahu nama KTM, kecuali yang benar-benar hobi dan penggila motocross dan enduro. Tapi sekarang, nama KTM semakin dikenal, apalagi mereka saat ini juga ikut MotoGP yang membuat nama KTM menjadi semakin besar. Kesuksesan yang diraih KTM ini menjadi bukti bahwa mereka memang mampu bersaing melawan pabrikan Jepang. Tentunya ini semua tidak lepas dari strategi dan cara berpikir dari Stephen Perrer. Video ini dibuat berdasarkan pure analisa pribadi yang didukung dengan data yang saya dapat dari berbagai sumber. Jika ada yang salah atau kurang, silahkan dikoreksi di kolom komentar. Sampai di sini dulu video saya. Nama saya Awang, stay safe and I will see you in the next video. Peace!